Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat biologi, saya Husnia Sofita. Di sini saya akan sharing-sharing sedikit mengenai suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virus ini menyebabkan penyakit gondongan atau nama lainnya paratitis epidemik yang biasanya dialami oleh anak-anak dan orang dewasa, tapi kebanyakan anak-anak sih. Nah, nama virusnya adalah mumps orthorubulavirus atau pendeknya mumps virus. Nah, virus ini termasuk ke dalam genus orthorubulavirus dalam keluarga virus Paramyxoviridae. Nah, manusia adalah satu-satunya inang alami dari virus gondongan. Genom virus ini terbuat dari RNA dan mengandung 7 gen yang menyandikan 9 protein. Dalam partikelnya, genom terbungkus oleh kapsid helix. Kapsidnya dikelilingi oleh selubung virus yang memiliki paku yang menonjol dari permukaannya. Partikel virus ini berbentuk pleomorfik dan berdiameter 100 hingga 600 nanometer. Nah, virus ini ditularkan melalui pernafasan atau kontak oral dengan tetesan atau sekresi pernafasan. Dalam percobaan, gondongan bisa berkembang setelah inokulasi, baik melalui mulut atau hidung. Penularan saluran pernafasan juga didukung dengan adanya MOVirus ini pada kasus penyakit pernafasan tanpa parotitis, deteksi pada sampel hidung misalnya, dan penularan antar orang dalam kontak dekat. MOVs virus ini diekskresikan dalam air liur sekitar 1 minggu sebelum hingga 8 hari setelah timbulnya gejala, memuncak pada awal parotitis, meskipun juga telah diidentifikasi dalam air liur individu tanpa gejala. Nah, berbicara tentang gejala umum dari penyakit gondongan ini yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan dan lemas, kehilangan nafsu makan, terjadi pembekakan dan rasa nyeri pada salah satu atau kedua kelenjar parotis, dan merasa nyeri ketika mengunyah dan menelan. Nah, itu adalah gejala atau tanda dari penyakit gondongan ini. Nah, gejala tadi sudah dijelaskan bahwasanya akan berkembang dan muncul sekitar 2 minggu sampai 2 atau sampai 3 minggu setelah terpapar virus. Nah, adapun upaya pencegahan dari penyakit gondongan ini, yakni pada anak-anak misalnya bisa memberikan vaksin MMR yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari penyakit campak, gondongan, dan rubella. Vaksin ini perlu diberikan pada anak-anak sebanyak 2 kali, yaitu saat anak berusia 15-18 bulan dan pada saat anak berumur 5 tahun. Namun, jika imunisasi pertama belum sempat dilakukan saat usia 15-18 bulan, vaksin pertama masih dapat diberikan hingga anak berusia 3 tahun. Namun, jika belum juga pernah dilakukan pada masa anak-anak, vaksin MMR ini bisa diberikan juga pada usia dewasa. Pemberian vaksin MMR ini untuk dewasa disarankan bagi orang-orang yang beresiko tinggi terpapar virus penyebab penyakit gondongan ini, orang yang menderita gangguan sistem imun atau alergi terhadap bahan yang terkandung di dalam vaksin seperti gelatin atau neomycin. Tidak dianjurkan untuk menjalani imunisasi MMR. Nah, selain itu, pencegahan penyakit gondongan ini bisa dilakukan dengan menjaga kebersihan diri, rutin mencuci tangan, tidak berbagi peralatan mandi atau makan dengan penderita virus mumps ini, serta menerapkan etika batuk, salah satunya dengan menutup mulut dengan tisu saat bersin atau batuk. Penderita gondongan juga dianjurkan untuk tetap berada di rumah paling tidak selama 5 hari setelah gejala pertama muncul. Jadi dianjurkan untuk isolasi mandiri terlebih dahulu.
Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan gondongan ke orang lain. Jika sistem imun penderita baik, golongan dapat dipulihkan dengan sendirinya dalam waktu 1 atau 2 minggu. Nah, adapun cara yang bisa dilakukan untuk meredakan keluhan dan gejala yang muncul saat menderita gondongan, yakni memperbanyak istirahat dan mencukupkan tidur, lalu memperbanyak minum air putih, terus ada mengompres area yang bengkak dengan air hangat atau air dingin untuk meredakan rasa sakit, lalu mengonsumsi makanan lunak agar tidak perlu mengunyah terlalu banyak karena kan terjadi pembengkakan. Jadi harus mengkonsumsi makanan yang lumat, yang bisa dilumat sehingga tidak terlalu sakit. Lalu yang terakhir, mengkonsumsi pereda demam dan nyeri seperti ibuprofen dan paracetamol. Nah, mungkin itu saja sharing-sharing yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.